peristiwa 10 November di Surabaya oleh anak terkasih Anabel Palupi Lumbantobing Soisa dari kelas 3. Oh, dari kelas 4 ya, maaf, dari kelas 4. Silakan kepada Anabel. 10 November merupakan Hari Pahlawan Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Keputusan tersebut untuk mengenang jasa para pahlawan serta tragedi pada 10 November 1945 di Surabaya. Sebagaimana dilansir dari Pedoman Hari Pahlawan Nasional, tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi yaitu Mayor Jenderal Eric Chardon Robert Manasseh mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi Nica, serta ancaman akan mengepur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Selama lebih kurang 3 minggu lamanya, medan perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya yang menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Inggris serasa terpanggang di neraka, dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Selamat pagi dan salam sejahtera, suster, Bapak Ibu Guru, dan karyawan, serta anak-anak SDK Hati Kudus yang berada di rumah. Upacara bendera virtual SD Katolik Hati Kudus Samarinda dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Rabu 10 November 2021 siap dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Suster
Bapak Ibu guru dan karyawan, serta anak-anak SDK Hati Kudus yang berada di rumah, dipersilakan untuk berdiri dan mengambil sikap sempurna. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Lagu Mengheningkan Cipta akan dinyanyikan oleh Alana Somaligi dari kelas 6. Peserta upacara masih dalam posisi berdiri. Kepada Suster Lisa SPM SS dipersilakan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah sekarang kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan Indonesia, terutama mereka yang telah gugur pada peristiwa meningkan cipta. Selesai. Peserta upacara dimohon untuk duduk kembali. Bacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Stefani Kristi dari kelas 5B.
Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Ibu Nopriyanti Sirenden diikuti oleh peserta upacara dengan mikrofon dalam keadaan mute. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Peserta upacara duduk dengan tertib. Selamat pagi, anak-anak, Bapak Ibu guru yang sangat suster kasihi dan banggakan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Kita bersyukur karena hujan yang telah mengguyur bumi dari tadi pagi reda saat kita berupacara. Sehingga kita dapat melalui upacara sampai dengan saat ini dengan lancar. Di balik itu, anak-anak, tentu kita juga patut berterima kasih kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman kalian yang telah berusaha untuk menyiapkan upacara ini dengan baik.
Anak-anak dan Bapak Ibu guru serta karyawan yang terkasih, pagi ini upacara kita beda dari biasanya. Nampak di depan kita semua, ini anak-anak, Bapak Ibu guru menggunakan kostum yang lain daripada yang lain. Kita berusaha meniru, menghidupkan lagi pahlawan-pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan Indonesia dan mempertahankannya dari penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Anak-anak yang terkasih, kalau suster bertanya apa pahlawan itu, coba apa yang ada di dalam pikiran anak-anak? Coba pikirkan, coba munculkan di dalam imajinasimu, pahlawan itu orang-orang yang seperti apa? Suster takut jangan-jangan yang ada dalam pikiran anak-anak ketika disebut kata pahlawan, yang muncul pertama adalah Avengers, kemudian Batman, Spider-Man, Aquaman, atau Thor. Ya, itu Nediva tertawa ya. Tertawa ya, ada beberapa anak yang tersenyum. Karena yang disebut pahlawan, ya itu suster yang saya tahu. Yang suster tanyakan, pahlawan yang kita peringati saat ini, apakah mereka itu semua? Tentu tidak. Pahlawan-pahlawan yang sekarang anak-anak perankan melalui kostum yang menarik pagi ini adalah pahlawan yang sungguh-sungguh nyata. Hidup di Indonesia pada zaman yang lalu. Bahkan ketika suster sendiri, Bapak Ibu guru belum lahir ke dunia. Mereka pernah ada. Mereka bukan tokoh khayalan seperti Avengers, Batman, Spider-Man, Superman, Thor, dan lain sebagainya yang ada di dalam komik atau film-film yang kalian tonton. Mereka sungguh nyata, ada dan berjuang untuk Indonesia. Anak-anak tentu mengidolakan sosok pahlawan. Pahlawan yang suster sebut tadi yang kalian kenal biasanya memiliki karakter seperti apa? Gagah, berani, cerdas, terampil bela diri, dan memiliki senjata-senjata khusus yang membuat mereka mampu menaklukkan musuh. Yang jelas, pahlawan adalah orang yang mau berkorban. Pahlawan yang suster ingin ceritakan di sini adalah pahlawan nyata yang mau berkorban bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka yang sungguh-sungguh pernah hidup pada peristiwa 10 November yang tadi dibacakan oleh teman kalian. Mereka yang merobek bendera hingga menjadi merah putih. Mereka yang mengusir penjajah sehingga kita tetap merdeka. Mereka tentu memiliki senjata. Namun senjatanya bukan seperti senjata tokoh-tokoh superhero yang kalian baca dalam komik atau lihat dalam film. Mereka memiliki senjata yang sederhana, bambu runcing, senjata khas Indonesia. Mereka memiliki senjata-senjata yang dengan kesederhanaannya mereka tetap tidak kehilangan semangat dan tidak kehilangan daya guna untuk mengusir penjajah. Senjata yang utama adalah cinta pada bangsa Indonesia, cinta pada kemerdekaan. Nah, anak-anak yang sekarang memerankan pahlawan-pahlawan tertentu,
Suster ingin anak-anak meniru bukan hanya tampilannya, namun juga sifat-sifatnya. Ada yang menjadi Martha Christina Tiahahu, ada yang mungkin menjadi Insinyur Soekarno, atau mungkin menjadi Teuku Umar, Patimura, Sisingamangaraja, atau Cut Nyak Silahkan kalian bisa menjadi apapun pagi ini, namun yang lebih penting kalian bukan hanya meniru penampilan, namun meniru karakter mereka, sifat-sifat baik mereka yang pernah sungguh hidup di Indonesia. Apa itu? Yang perlu kita tiru yang pertama adalah menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang tangguh, bukan anak yang cengeng. Pribadi yang ketika ada kesulitan sedikit merengek, ada tantangan sedikit mengeluh, ada ketidaknyamanan protes, tidak berani menanggung sedikit lebih lama tantangan dan kesulitan itu, kemudian dipecahkan dengan berani dan kreativitas dan kemampuan kita berpikir. Nah, tirulah semangat pahlawan dengan menjadi pribadi yang tangguh dan cerdas, bukan menjadi pribadi yang lembek dan cengeng. Yang kedua, untuk meniru karakter pahlawan, jadilah pribadi yang memperjuangkan nilai, bukan kesenangan. Bagi pahlawan yang gugur pada 10 November, mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih penting daripada kesenangan. Mereka mau melakukan apapun untuk sebuah nilai. Nilai itu apa? Ya, prinsip-prinsip baik yang anak-anak pegang. Misalnya, dalam hidup sehari-hari, sebentar lagi akan ujian ya, penilaian akhir semester. Tentu ada penilaian yang dilakukan di rumah. Kalau anak yang memperjuangkan nilai kejujuran, maka anak akan melakukan, mengerjakan tugas-tugas soal dituliskan oleh bapak ibunya, mama papanya. Jadi kan berusaha sendiri dalam ujian. Itulah memperjuangkan nilai. Anak-anak bisa memilih semuanya dikerjakan oleh orang tua atau berusaha baik anak-anak bisa demi memperjuangkan nilai kejujuran. Nah, ketika memperjuangkan nilai, terjadi setiap pagi mencontoh pahlawan atau tidak. Ketika Bapak Ibu guru, ayo anak-anak memiliki dua pilihan. Satu, aku akan datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Berarti anak-anak memperjuangkan nilai disiplin. Pilihan yang kedua, tidak apa-apa, datangnya terlambat saja. Nanti pasti diterima Bapak Ibu guru. Kemudian tidurnya lebih lama, makannya lebih lama. Nah, pilihan mana yang diambil itu menentukan siapa kalian. Kalau ingin meniru karakter pahlawan, pilihlah yang pertama. Datang tepat waktu untuk memperjuangkan nilai disiplin. Ketika pelajaran di kelas saat Zoom, anak-anak juga dihadapkan pada pilihan. Aku akan mengikuti seluruh pelajaran dari awal sampai akhir, tidak makan yang berlebihan ya. Kemudian akhirnya mengantuk, atau ketika guru menjelaskan sambil tangannya sibuk dengan camilan. Nah,
Nanti ketika ditanya, mulut masih penuh dengan makanan. Berani menahanlah sebentar, seperti para pahlawan menahan kesenangan untuk memperjuangkan nilai kemerdekaan. Kita bisa meniru dari hal-hal yang sederhana. Pertama, tangguh. Kedua, memperjuangkan nilai. Apa yang ketiga? Berkorban. Tidak ada pahlawan yang tidak berkorban. Mereka disebut pahlawan karena pertama-tama mau berkorban. Berkorban demi apa? Demi diri sendiri dan orang lain hidup lebih baik. Pahlawan tidak egois, tidak memikirkan kepentingannya sendiri, namun mengutamakan kepentingan lebih banyak orang, memperjuangkan kepentingan negara dan bangsa. Nah, anak-anak, sikap ini juga bisa anak-anak contoh. Pada saat upacara, misalnya, ada petugas, ditunggu-tunggu, tidak datang-datang, tidak muncul-muncul. Padahal, kalau petugas itu tidak muncul, upacara tidak terjadi. Nah, ini juga pilihan. Mana yang lebih kita dahulukan? Kepentingan diri atau banyak orang? Jangan hanya mencari aman, mencari senang untuk diri sendiri, dan malas memikirkan apa yang baik bagi orang lain. Yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku, dan aku terus yang menjadi ukuran. Pahlawan bukan hanya berpikir aku, namun kita, bahkan mereka. Bagaimana agar mereka hidup lebih baik? Bagaimana agar kita hidup lebih baik? Bukan aku, yang penting aku mendapatkan apapun yang aku mau. Pahlawan berani berkorban, bahkan nyawanya pun direlakan supaya orang lain hidup lebih baik. Negara dan bangsa bebas dari penjajah. Tirulah sikap ini. Berkorbanlah dalam hal-hal yang sederhana. Yang keempat, rendah hati. Pahlawan itu tidak pertama-tama berjuang karena ingin populer, ingin namanya diabadikan sebagai nama-nama jalan, ingin fotonya dipajang di kelas, ingin namanya selalu disebut-sebut sebagai superhero. Tidak. Mereka tidak pertama-tama menghendaki itu semua. Bahkan tadi sudah dikatakan berapa ribu yang gugur dalam peristiwa 10 November. Mereka juga pahlawan. Namun tidak dikenal. Dan perjuangan mereka tidak sia-sia. Dalam berkorban, dalam menjadi anak yang tangguh, dalam memperjuangkan nilai, kita tetap rendah hati, tidak karena ingin populer, ya, tidak karena ingin menjadi terkenal, namun sungguh-sungguh berjuang bagi negara dan bangsa. Nah, anak-anak, sekolah kita memiliki banyak sekali kesempatan yang membuat anak-anak terlatih untuk menjadi pahlawan-pahlawan seperti itu, pahlawan-pahlawan masa kini, yang menimba inspirasi dari pahlawan masa lalu. Satu, apa yang bisa dibuat? Ayo suster ajak. Ayo tebarkan kebaikan. Berkorbanlah dengan menjadi duta-duta literasi. Menjadi duta lingkungan itu adalah salah satu cara meneladan pahlawan. Karena apa? Kalau menjadi duta literasi, duta lingkungan, pasti harus menjadi anak yang tangguh, bukan anak yang cengeng. Anak yang mau memperjuangkan nilai. Satunya nilai literasi adalah bagaimana mengajak teman-teman yang lain membaca dan diri sendiri selalu tetap membaca dan memperkaya wawasan. Juga menjadi tokoh-tokoh kecil yang mau memperjuangkan nilai keberpihakan pada lingkungan. Nah,
Kalau menjadi duta literasi, duta lingkungan, pasti juga mau berkorban. Berkorban waktu untuk apa? Untuk mengedukasi, mengajarkan nilai-nilai baik ini kepada teman-temannya. Kalian punya tugas ekstra. Memang kalian akan dikenal. Nama kalian akan sering disebut. Kalian akan mungkin sering tampil dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang membutuhkan peran anak-anak. Namun, diharapkan tetap memiliki kerendahan hati, karena bukan pertama-tama itu yang dicari. Apalagi yang bisa dilakukan untuk anak-anak kelas kecil? Nah, anak-anak kelas kecil yang belum bisa ikut duta literasi, duta lingkungan, bisa mulai belajar saat ini ya. Caranya bagaimana? Pilihlah yang tersulit namun membawa pada kebaikan. Jangan takut memilih yang sulit. Misalnya, ketika akan ujian, anak-anak harus berjuang membaca. Sementara pilihan lain menonton televisi, menonton YouTube, main game, namun tidak membawa pada perkembangan kecerdasan anak-anak. Pilihlah yang tersulit, namun membawa manfaat. Manfaatnya bukan hanya untuk sekarang anak-anak, namun juga untuk masa depan kalian nanti. Pengetahuan itu didapatkan sedikit demi sedikit, bukan tiba-tiba langsung menjadi anak yang cerdas, tiba-tiba menjadi seorang dokter, tiba-tiba menjadi astronot, tiba-tiba menjadi artis, entertainer yang sukses. Tidak ada sesuatu yang baik, yang hebat, dimulai dari sesuatu yang langsung besar. Ya, Louis Berdi Sibarani. Oke ya, dengarkan suster baik-baik ya. Jadi pilihlah selalu yang tersulit namun membawa manfaat. Korbankan waktu untuk belajar. Dari sedikit-sedikit ilmu yang didapat akan menjadi bukit, dan tidak heran jika suatu saat nanti banyak sekali pengetahuan yang ada dalam dirimu dan siap dibagikan kepada sesama, kepada negara dan bangsa. Nah, badan kita boleh tumbuh besar karena kita rajin mungkin minum susu, makan makanan yang sehat yang disiapkan oleh orang tua. Namun, badan bertambah besar saja tidak cukup untuk menjadi pribadi yang baik dan sehat. Apakah nyali kalian, semangat kalian juga ikut besar? Atau kita menjadi tambah tinggi, tambah besar, tambah gagah, tambah tangguh. Namun semangat kita tetap kecil. Kalau ada tantangan merengek, kalau ada kesulitan mengeluh, kalau ada masalah lari. Badan besar, umur semakin bertambah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 bertambah umur, tetapi nyali dan semangat tetap kecil. Ayo anak-anak yang terkasih, anak-anak yang hebat, mari kita tumbuh menjadi potret-potret yang hidup dari pahlawan masa kini dengan memperjuangkan 4 karakter yang dimiliki pahlawan. Dan kita bisa memulainya dari hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional Gugur Bunga oleh Anabel Gracia Standian, kelas 3A.
janji bakti. Gugur satu, tunggu seribu. Tanah air jaya sakti. Aku di taman hati di Sariban. Semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tunggu seribu. Tanah air jaya sakti. Taman bakti di semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Pembacaan doa oleh Ivana Ayunda dari kelas 3B. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang terkasih, marilah kita menyatukan hati kita untuk berdoa kepada Allah Bapa. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa Maha Baik, kasih alam semesta, Engkau awal dan akhir kehidupan semua ciptaan. Kesempatan ini kami memperingati Hari Pahlawan virtual. Kami memperingati Hari Pahlawan Nasional secara virtual, mendoakan para pahlawan, yaitu semua yang memperjuangkan kemerdekaan, kesatuan, kedamaian, kerukunan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negara dan bangsa kami. Ya Allah, Sang Penyelamat, kami semua dapat merasakan kesatuan dengan para pahlawan yang telah mendahului kami, melalui cita-cita, perjuangan, dan semangat berkorban yang mereka teladankan, berupa membuang dan mengusir segala benih perpecahan dan perselisihan, dan dengan serendah hati mereka saling mendukung, saling menolong, dan saling menguatkan dalam memperjuangkan kesatuan, kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan kami. Ya Allah yang Maha Rahim, kami berdoa bagi para pahlawan kami dan semua yang telah berjasa demi tegaknya NKRI. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam pangkuan cahaya kasih-Mu. Mereka telah mengorbankan hidup dan mengalami kematian. Maka berilah mereka, ya Allah yang Maha Baik,
Bimbinglah dan kuatkanlah kami, keluarga besar SDK Hati Kudus, agar dapat menjadi pahlawan masa kini yang tidak kenal lelah, menjaga kesatuan di antara kami, membangun kerukunan dan kedamaian yang berkualitas, pendidikan yang mencerdaskan bangsa, memperjuangkan keadilan dan kebahagiaan sesama anak bangsa, demi terwujudnya masyarakat yang rukun, cerdas, jujur, dan unggul. Ya Bapa, semua pujian, permohonan, dan harap ini kami harukan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus yang penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau kami mempersekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Upacara bendera virtual SD Katolik Hati Kudus Samarinda dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Rabu 10 November 2021 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan seluruh peserta upacara melalui Zoom meeting. Selamat memperingati Hari Pahlawan. Pahlawanku, inspirasiku. Oke, baik. Terima kasih anak-anak yang cantik, yang ganteng. Nah, sudah mengikuti upacara dengan hikmat, dengan tertib, tetap menjaga kesopanannya, ya. Ya, baik, jempol untuk kalian. Oke. Baik, Ibu Tirsa akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Mohon anak-anak memperhatikan, ya, dan menyimak dengan baik informasinya. Informasi yang pertama mengenai lomba cosplay pahlawan atau kostum play, ya. Lombanya diadakan hari ini ya, 10 November 2021. Lombanya tersebut berupa foto. Nanti anak-anak silakan berfoto yang cantik, yang ganteng menggunakan kostum pahlawannya. Kemudian disandingkan dengan foto pahlawan yang sesungguhnya ya. Misalnya anak-anak memakai kostum ala Cut Nyak Dien ya. Nah, kemudian anak-anak berfoto, kemudian nanti anak-anak bisa searching foto Cut Nyak-Dien, kemudian disandingkan dengan foto kalian, ya. Nah, itu untuk yang berupa foto. Kemudian untuk yang berupa video, silakan isi videonya itu anak-anak memperkenalkan diri, kemudian menceritakan secara singkat siapa pahlawan yang kalian perankan. Ya, jangan lupa anak-anak sampaikan pesan positif untuk menghargai jasa para pahlawan. Oke? Nah, untuk anak-anak yang mengikuti lomba cosplay, mohon agar nama Facebook atau Instagram yang digunakan untuk lomba bisa diinformasikan kepada guru kelasnya masing-masing ya, agar jurinya lebih mudah untuk menilai kalian. Oke? Nanti akan dibagi untuk 2 kategori ya untuk lomba cosplay. Nanti ada kategori kelas kecil yaitu kelas 1 sampai 3 dan kategori kelas besar yaitu kelas 4 dan 6. Ya, nanti akan dipilih juara 1, 2 dan 3 ya. Silakan yang masih ingin mendaftarkan diri boleh mendaftarkan diri ke guru kelas masing-masing ya. Jangan lupa menyertakan nama Facebooknya dan mengupload foto dan video lombanya paling lambat pukul 20.00 atau jam 8 malam. Oke ya, jangan lupa di-share sebelum pukul 8 malam. Oke, informasi yang kedua mengenai penjaringan Duta Literasi dan Duta Lingkungan. Ayo silakan anak-anak kelas 3, 4, dan 5. Ayo tunjukkan kalau kalian adalah pahlawan yang sesungguhnya ya.
Iya, berpartisipasi dalam lomba ya, jangan takut ikut lomba, oke? Nah, untuk duta literasi pendaftarannya yaitu mulai sampai hari ini ya, tanggal 10 November. Nanti bisa mendaftar ke guru kelasnya masing-masing. Dan untuk lomba duta lingkungan, pendaftarannya paling lambat yaitu 13 November ya. Nanti juknisnya akan mulai dibagikan di grup kelas masing-masing. Silakan dibaca juknisnya dengan baik. Kemudian apabila ada yang kurang dipahami, silakan anak-anak berkonsultasi dengan guru kelasnya. Ya, jangan takut ikut lomba. Nanti anak-anak akan didampingi oleh guru kelasnya masing-masing ya. Jangan takut. Nanti didampingi, diarahkan ya, bagaimana caranya tekniknya mengikuti lomba. Ya. Ya. Silakan anak-anak mewakili kelasnya masing-masing. Nanti kalau tidak ada yang ikut, nanti siap-siap ya, gurunya akan menunjuk kalian. Oke? Iya. Buktikan kalian pahlawan yang sesungguhnya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri, kita akan foto untuk dokumentasi ya. Silakan anak-anak perlihatkan wajah kalian yang cantik dan ganteng dengan senyumnya yang mempesona ya. Silakan semua kameranya di-on-kan ya. Oke, silakan duduk yang rapi, tidak sibuk lagi tangannya garu-garu atau bagaimana ya. Silakan. Sebentar ya, ini ada 8 slide. Silakan kalian memperlihatkan senyum kalian yang paling cantik, yang paling ganteng ya. Oke, yang kameranya masih dimatikan, silakan di-on-kan kameranya ya. Ayo, silakan kameranya di-on-kan. Oke, ada 8 slide, jadi kalian tidak mengetahui ada di slide mana, jadi harus tetap ditahan senyumnya ya. Oke, dimulai dari slide pertama, tahan senyumnya ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Tetap ditahan senyumnya ya. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Dan slide terakhir yang ke-8. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak yang cantik, yang ganteng hari ini. Oke, tanpa terasa kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu akan membacakan sebuah pantun ya. Disimak dengan baik-baik pantunnya ya. Oke. Berpisah denganmu di ujung jalan saat hujan turun dengan deras. Teruskanlah perjuangan pahlawan dengan belajar dan bekerja keras. Baik, terima kasih anak-anak hebat dan Bapak Ibu guru. Selamat memperingati Hari Pahlawan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.